Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pada kelompok 10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarkan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin atau Barat. Kemudian yang kedua Ibnu Sina. Filosof lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosof, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di barat dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah, polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dan dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul tentang bidang pengobatan. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim dan Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang dikenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Kemudian, pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama, Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah yang pertama, filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini maujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan yaitu bagaimana terjadinya yang banyak atau alam yang bersifat materi berasal dari Allah yang immateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Kemudian filsafat jiwa atau al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kemudian yang kedua, Al-Farabi. Di antaranya pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah filsafat metasifika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua umat muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa itu menciptakan jagat raya, menjadi beragam. Karena hal ini ikhwal, penciptaannya secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof, memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis secara sistematis. Kemudian yang kedua, hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metasifika yang berhubungan dengan penciptaan. Kemudian yang ketiga, Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika,
Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori Thoriqal Hudud dan Thoriqal Imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait tentang adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia ini yang diciptakan ini, baik berupa benda maupun perbuatan atau dari manusia atau binatang, menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahulinya dan membawa semua itu pada wujud. Dan sebaliknya, tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahulinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam pemaparan materi banyak kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.